Itu lebih abdol kayaknya Pak. Kalau di atas meja sebetulnya kami sudah bosan Pak. Tapi masyarakat membutuhkan itu. Karena ini merupakan peringatan dini atau early warning pengurangan risiko bencana. Pertama itu. Yang kedua tadi paparan Bapak, tidak ada sinkronisasinya antara pertanian dan BMKG. Padahal perbedaan itu sangat mempengaruhi Pak. Jangankan banyak, sedikit saja itu akan menimbulkan dampak kepada si pengguna itu. Untuk itu kami mohon bagaimana cara sinkronisasinya informasi publik ini supaya tetap berkesinambungan. Nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak koordinator SDH 3 di Jawa Barat itu Dinas SDA Pak. Tapi kesannya tadi data-data itu sewang-sewangan ada di berbagai institusi dan menuju kepada membangun satu sinkronisasi yang berbentuk networking ini kayaknya sudah sejauh mana effortnya itu, dan tampaknya ini ada hambatan Pak. Hambatannya di mana sih sebetulnya? Apakah ekosektor misalnya tiap lembaga merasa ini data bikinannya sendiri dan agak malas dipublish ke institusi lain atau bagaimana? Padahal pada hari ini saya kira sampai tingkat petani apalagi kebencanaan itu betul-betul sudah mulai harus melirik data-data yang tadi aksesibel barangkali dua sama akurasinya tinggi. Jadi sebetulnya hambatannya di mana? Saya barangkali dalam diskusi kita hari ini mungkin kita bisa ikut mendorong rekomendasi yang lebih solutif nanti Pak untuk membangun tadi sinkronisasi data dan networking tadi sehingga menjadi aksesibel oleh para user yang terdampak tadi Pak. Terima kasih, saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya terkait dengan greenhouse ya. Kalau terkait data meteorologi, saya pikir BMKG sudah menjadi greenhouse yang utama. Jadi terkait curah hujan dan kebencanaan yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrim, BMKG itu menjadi greenhouse yang utama. Nah, yang jadi persoalan adalah hidrogeologi penurunan muka air tanah ini. Lagi-lagi satu keprihatinan justru penurunan muka air tanah itu banyak ditemukan oleh pihak akademisi. Misalkan kemarin ITB ya, tiba-tiba Bandung Raya penurunan muka air tanah itu sampai 9 meter. Kan bikin cemas tuh. Sementara tupoksinya di pemerintah siapa nih? Penurunan muka air tanah ini. Kalau hidrologi kan bisa pikir greenhouse tepatnya memang kalau untuk Citarum ya KBWS gitu. Tapi air tanah memang kalau dulu kan secara tupoksi kewenangan itu SDM, tapi karena ada pergeseran undang-undang harusnya kan di PUPR gitu. Tapi lagi-lagi jukaknya kan tidak ada gitu. Ini yang jadi persoalan. Beberapa tahun kemudian selalu yang menentukan itu atau yang melakukan kajian itu ITB, ukuran muka tanah untuk di kita lah gitu. Dan itu cukup mengerikan. Tenyonyo 28, tenyonyo 12 kan gitu. Nah, ini barangkali yang namanya data terkait C3 ini kan memang informasi publik, wajib diketahui oleh publik. Maka pusat informasi ini harus jelas kan gitu. Di mananya, lokasi dan tempatnya itu harus jelas. Nah, kalau misalkan ada tolak ukur yang berbeda antara pertanian dengan yang lain, ya jelas karena kepentingan pun berbeda. Tapi kalau terkait dengan irisan kebencanaan itu harus pasti dan sama. Dan lokasi penentuan greenhouse-nya pun harus tepat. Itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan sistem peringatan ini yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan KOIKA ini. Nah, memang karena masih dalam tahap berjalan gitu, saya pikir ini tentunya belum semuanya tercakup. Kalau kita lihat ini kan
Oke, jadi makasih. Nama saya Tovan dari anggota nomor 43 Dewan Gubernur Kehutanan dan Lingkungan Sekitar Sunda. Lulus. Saat ini Mantap. periode terakhir saya karena saya nggak nyalonin lagi ke TKPS di periode berikutnya. Yang pertama ingin saya sampaikan, ketika bicara informasi, ini suatu fondasi yang sangat penting bagi proses pembuatan kebijakan dan jangka pendek, jangka panjang, dan mekanisme pengambilan keputusan. Jadi ketika informasi sebagai fondasi ini melenceng, salah, berbeda dari metodologi, tentunya akan berimbas kepada action yang salah juga. Sebagai contoh, ketika bicara informasi ini kan kita bicara unit hidrologi ya, Pak, unit hidrologi, di mana kan bukan hanya airnya, tetapi juga wadah airnya. Jadi oke, data hidrometeorologi kita tahu ada hujan, tetapi imbasnya tentunya akan berbeda. Imbasnya tentunya akan berbeda ketika hujan itu jatuh di kota, jatuh di hutan. Ini ada teman dari Perhutani ya, wakil kepala Divre Pak Yuda, dan jatuh di lahan kritis. Nah, saya melihat data-data ini belum lengkap. Ada beberapa unit-unit spasial yang tidak masuk di sini. Jadi percuma kita punya data hujan besar, tetapi lahan kritisnya di mana kita nggak diintegrasikan. Padahal di sini ada dinas kehutanan dan sebagainya. Pertama itu jadi contoh. Yang kedua juga ketika misalnya ada musim kemarau, kemudian curah hujan berkurang, sementara bendungan perlu air. Itu membutuhkan data hidrometeorologi. Kenapa? Karena nanti akan berimbas kepada proses mengambil keputusan membuat TMC kan, teknologi modifikasi cuaca. Nah, kebanyakan, mohon maaf, misalnya teman-teman BPPT, BRIN sekarang, itu kan pekerjaan mereka kan. Tetapi kalau kita lihat datanya itu masih cukup, ngapain gitu kan? Apalagi minta ke PJT, ada Pak Erick Keket, minta ke PJT berapa M gitu kan. Jadi ini berimbas kepada hal yang lain. Yang paling penting sebenarnya, semuanya itu kan ada satu ukuran. Apa? Neraca air. Jadi mau dari hujan dari air di langit, air di permukaan, hidrologi, dan air di bawah tanah, itu semuanya bisa dihitung di neraca air, neraca ketersediaan air. Dan itu proses yang penting untuk mengambil keputusan. PJT perlu berapa ratus ribu kubik ke Pantura, itu dari neraca ketersediaan air gitu kan. Industri butuh berapa tahun depan, itu cukup nggak gitu kan. Nah, kadang-kadang kita berbeda metodologinya. BBWS yang juga akan diproses rencana alokasi air kan dibahas oleh TKPST juga kan. Metode BBWS mungkin akan berbeda dengan metode yang hari ini butuh sesuatu yang sangat real time gitu kan. Dan proyeksinya ke depan. Data ini kan belum hitung climate change segala macam kan. Contohnya sederhana aja. Ketika di hilir industri butuh sekian meter kubik, pertanian butuh sekian, tetapi kadang-kadang perhitungannya dari BPS berbeda. Ini nanti jadi ada teman-teman PJT itu sampai harus membuat perhitungan ulang terhadap neraca air. Firama Karya itu ya Pak Heri ya, itu penghitungannya berbeda karena debit andalannya ada yang hitung air dalam waduk, ada yang air permukaan, dan ini prosesnya luar biasa, menyangkut rekomendasi teknis segala macam. Jadi mohon sistem ini bisa memadukan semua itu, dari mulai unit hidrologi, spasial, tata ruang, dan proyeksi ke depan. Proyeksi ke depan itu bukan hanya setahun, 2 tahun, 5 tahun, tetapi 25 tahun ketika bicara climate change itu seperti apa gitu. Karena begitu salah proses pengambilan keputusan, saya contohkan 3 mekanisme itu, yaitu akan imbasnya kemana-mana gitu. Sementara itu aja dari mungkin pusat ya yang harus bisa memahami ini. Kadang-kadang soal hidrologi aja, sementara bicara lahan kritis, bicara perkotaan itu mah bidang jalan, bidang marga gitu. Jadi saya pikir mungkin harus ada dibuat juga bagaimana best practice untuk memahami ini secara komprehensif. Sebagai guru-guru
kami. Insya Allah karena ini di dalam dua hal yang menarik. Terlalu gaya ini bahasanya, tidak seiring dengan bahasanya Pak Gubernur. Harusnya kalau ingin membangun tata kelola air, ya, mohon maaf ini gaya banget gitu, mau ditangkap ke masyarakat, mengerti akhirnya berencana terus. Satu hal yang penting, mohon Bapak berinovasi, gaya kekinian. Buatlah template-template kecil sesuai dengan karakteristik wilayah yang namanya local wisdom. Di Majalaya zaman dulu, zaman kini, zaman yang akan datang seperti apa, tampilkan dan berikan pada masyarakat. Loh, masyarakat kalau tidak dilakukan ini akan terjadi ini. Itu namanya edukasi. Dan kedua, Bapak jangan diam dulu, selalu diam, selalu gaya. Turun ke lapangan, toh Bapak juga sebagai fasilitas negara yang digaji untuk masyarakat. Dosa namanya. Kalau bahwa ini hanya diskusi-diskusi, di lapangan faktanya banjir tetap Pak, bencana tetap Pak, kekeringan juga tetap. Di birokrasi juga ini tadi Pak Topan yang selalu nongkrong di sana, kepada kemana? Ini bilang ini bilang ini bilang ini. Padahal itu adalah kewajibannya bagaimana memfasilitasi rakyat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.